Bapak Ibu yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di kantor Ibu Emi Halim, SH MKN. Saya yakin kita semua akan diberkati dengan doa, pujian, dan firman Tuhan. Dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terus menuntun dan memimpin setiap kehidupan kita, sehingga pada hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Anugerah Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Ku jadikan hati ini tempat kediaman-Mu Tuhan. Inilah rumah-Mu, di hati inilah baik-Mu. Ada kekuatan baru di dalam Yesus Tuhan, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jadikan hati ini, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Kau pun ada. Kembali pujian ini bagi Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan dimanapun ku kan berada.
Yesus kekuatan kami. Syukur, haleluya, haleluya. Mulia nama-Mu Tuhan, Engkaulah yang perkasa. Syukur, haleluya, 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 haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak ditinggikan. Syukur, syukur bagiku. Haleluya. Puji-pujilah nama-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, dan mulia Engkau Bapa. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami bagi-Mu, terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami, Engkau sangat baik. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Biarlah setiap kehidupan kami bersyukur di hadapan-Mu. Bahkan sore-sore kami naikkan bagi-Mu, Allah kemenangan dan sukacita kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kuat, yang hebat, yang dahsyat. Haleluya. Amin. Boleh semuanya kita berdiri. Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa setiap orang-orang yang percaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuatan penuh kemuliaan. Ho, 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 ho. Hey. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk kemenangan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Redikson akan bimbing dua syafaat.
Amin. Firman Tuhan akan melawat setiap kehidupan kita. Firman Tuhan akan menjadi obat, menjadi sukacita, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Dan akan pakai hamba yang dahsyat luar biasa,
Nyatakan kuasa firman Tuhan yang hebat, dahsyat, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik-baik seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik-baik sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Katakan hambanya, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Jika kami ada hadir pada saat ini dalam ibadah persekutuan doa Notaris Emi Halim, kami percaya ini adalah kasih karunia Tuhan bagi kami. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau memimpin kami sehingga kami dapat memahami dan hidup di dalam kebenaran-Mu, seperti apa yang telah Kau agendakan bagi kami saat ini seperti di surga. Demikianlah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama berkata, amin. Shalom. Pada hari ini saya memberikan tema yaitu doa dan kerja selagi masih ada waktu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti kita ketahui, begitu panjang, hampir memasuki 1 tahun, kita katakan Indonesia, seluruh dunia telah kena wabah COVID-19, dan dampaknya bukan lagi hal yang biasa. Bukan hanya orang sakit, bukan hanya yang meninggal, tapi dampak dari COVID itu banyak sekali usaha-usaha yang close atau tutup gara-gara itu. Orang kehilangan kerja, ya. Banyak pengusaha-pengusaha bangkrut sehingga tidak bisa meneruskan. Ekonomi akan mempengaruhi kehidupan setiap pribadi juga dan setiap keluarga. Nah, oleh sebab itu, dalam kondisi seperti ini, kita harus mencari jawaban dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, ya, dalam mengantisipasi keadaan ini sehingga bukan saja sampai COVID-19 itu nanti berlalu, tetapi hidup kita tetap dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Salah satu kalimat dari doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus adalah, berikanlah pada hari ini makanan kami yang
secukupnya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa setiap manusia, terlebih lagi anak-anaknya, itu membutuhkan kehidupan setiap hari. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Ya. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Jika kita tarik gambarnya dengan kondisi saat ini, harus kita perhatikan dengan baik. Ketika dalam perjalanan di suatu tempat dan Yesus melihat orang yang buta sejak lahirnya, perhatikan respon-respon dari para muridnya. Respon muridnya bukan mengatasi masalah, gitu ya, bukan mengatasi masalah, tapi justru berkomentar, ya, berkomentar A, B, C dan sebagainya, gitu loh. Nah, ini satu gambaran yang umum juga sekarang. Ketika Indonesia, katakanlah ya Indonesia, ya semenjak bulan Maret terkena COVID-19, apa respon setiap orang? Terus bertambah banyak lagi berita hoaks, ya berita ini, berita itu. Nah, saya tidak mau bicara dulu untuk kalangan umum gitu ya. Apa perkataan-perkataan yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan? Waduh, saya banyak banget tuh dapat yang hoaks, setelah dikirim, ditanya lagi, saya harus meresponi, ya. Nah, sama seperti saat itu murid-muridnya ketika melihat ada seorang anak yang dari kecilnya buta, mereka merespon, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia buta?" Kalau kita juga bertanya, "Tuhan, kenapa sih COVID ini datang ya?" gitu ya. Begini begitu, betul kan? "Tuhan, kapan sih COVID? Aduh begini." Tidak menyelesaikan masalah, malah kadang-kadang malah membuat rumit. Respon kita sangat penting ketika COVID ini terus berjalan. Nanti melewati 2020 masih kita hadapi lagi 2021. Nah, respon yang ada di dalam diri kita ini harus benar-benar bersikap positif. Jangan lagi respon yang tercatat di sini yang justru membuat pusing orang yang mendengarkannya, gitu ya. Kita tahu bahwa mengatasi COVID-19 ini yang paling sederhana itu yang bisa dilakukan secara keseluruhan orang adalah 3M. Udah itu aja, ya. Pakai masker, jaga jarak, gitu kan, cuci tangan. Nah, selama kita lakukan hal itu dimanapun, kita pakai masker, jaga jarak. Kalau misalnya seperti ini pakai pensil, gitu ya. Ketika kita lakukan hal ini, COVID itu tidak akan ya terkena sama kita. Orang yang maaf kata tanpa gejala tapi dia positif, selama dia memakai masker, jika dia batuk, jika dia bicara, maka akan tertahan di masker, tidak akan berterbangan. Nah, seperti saudara sekarang pakai masker, dijamin tidak ada yang berterbangan di sini, gitu ya. Sekalipun misalnya, "Pak, saya belum diperiksa PCR loh, ya, atau swab," gitu ya.
apakah saya positif atau tidak. Selama saudara memakai masker, maka dia ketahan di masker, nggak akan terbang, gitu ya. Nah ini yang penting, selama setiap orang memakai masker, menjaga jarak dan lain-lain, dia tidak akan tertular. Mengapa cuci tangan? Ya misalnya kalau saudara memegang seperti ini dan lain-lain, jangan dulu menyentuh daerah wajah, mulut, hidung, maka pakailah dulu hand sanitizer, gitu ya. Seperti saya misalnya ini pakai hand sanitizer, ya. Ini pun nanti pakai hand sanitizer. Kalau ditanya, siapa yang megang ini tadi? Ya nggak perlu nanya-nanya begitu, betul kan? Pak curiga banget, bukan. Itu berjaga-jaga namanya, karena sekarang dalam kondisi wabah, kita nggak tahu, gitu kan? Kecuali kita langsung gitu udah periksa PCR lalu digantungkan di leher ini negatif, gitu ya. Ya. Tadi pagi ini baru periksa negatif, sehingga yang boleh ikut ibadah itu yang harusnya negatif, gitu ya. Diperiksa dulu dengan PCR di sana ya jam sekian, lalu nanti ibadahnya sekian. Nah, yang PCR-nya positif ya di rumah aja, gitu kan? Nah, tapi kalau yang negatif lalu kita tempel di sini, ya itu kan nggak etis, ya, mengeluarkan banyak biaya. Nah, hindarilah memberikan komentar kenapa COVID ini terjadi. Mungkin karena dosa manusia, mungkin Tuhan sedang menghukum dan sebagainya. Saya hanya mau mengatakan bahwa ya seperti jawaban Tuhan Yesus di sini, ya kita perhatikan bagaimana jawab Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi, nah ya, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saya mau mengatakan di sini bahwa dengan wabah COVID-19 Allah ingin menyatakan pekerjaan-pekerjaannya di masa COVID ini. Amin. Untuk membenahi setiap pribadi. Ada kepentingan-kepentingan kerajaan surga yang harus dilakukan. Orang yang tadinya nggak serius, dia jadi serius ikut Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kan? Yang tadinya ke gereja susah seminggu sekali, sekarang bisa pakai live streaming YouTube, ya, membaca dan lain-lain. Saya sendiri juga mengikuti tren-tren seperti ini, ya, dari Star Mission, terus memberikan bentuk renungan yang beraneka ragam. Ada yang minta, Pak Dokter bisa nggak dibuat pakai gambar? Oke lah, saya buatlah pakai gambar, gitu ya. Mungkin gambar juga menyenangkan untuk dilihat, ya. Saya buat pakai gambar lalu komen, gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini karena memang Tuhan ingin pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam kondisi COVID-19. Pemulihan dalam keluarga, pemulihan hubungan secara pribadi. Kan mikir nih, waduh kalau suatu saat nanti saya kena COVID, terus kalau umurnya masih panjang ya syukur kan, tapi kalau umurnya pendek, pasut Tuhan ampuni dosa, gitu ya, berdamai dengan cepat, gitu loh, ya. Kalau saya sih mengatakan usahakan semaksimal mungkin, ya. Kenapa gitu? Sebagai dokter saya harus bilang seperti itu karena ya walaupun sudah berusaha, kadang-kadang kan nggak tahu dari mana tiba-tiba datang. Nah buktinya dokter aja udah di atas 150, ya. Teman saya baru lagi meninggal, gitu kira. Ada yang lagi ada di ruang ICU, dokter loh itu ya, karena nangani pasien. Ya si COVID ini nggak pilih-pilih, mau dokter, mau hamba Tuhan, gitu ya, semuanya nggak bisa. Maka tanpa mengurangi arti bahasa roh, ya. Kalaupun saudara berbahasa roh, ya si COVID ini tetap aja, ya. Masuk kalau saudara tidak pakai 3M, ingat 3M, gitu, ya. Jangan wah Pak saya nggak bakal kena, lalu nggak pakai masker, ya kerumun-kerumun ngomong-ngomong begitu. Wah kita kan Tuhan kita maha kuasa dan lain-lain, apalagi Yesus raja di atas segala raja, dalam nama Yesus saya tengking, gitu kan. Nah si COVID ini nggak takut dengan tengkingan, gitu ya. Dia cuma takut satu, Anda pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ah itu dia itu 3 itu paling dia takut. Artinya nggak bisa nih orang saya sentuh, ya. Karena apa? Dia pakai masker sih, jaga jarak, cuci tangan. Akan simple. Jadi kita harus mengerti dalam kondisi COVID ini hubungan kita dengan Tuhan harus kita benahi. Amin. Karena ada pekerjaan Tuhan lewat diri kita yang akan kita kerjakan. Sekecil apapun. Ini pun saya tidak berbicara pekerjaan seorang pendeta atau sekolah teologi, tidak, sampai jemaat awal yang baru bertobat sekalipun.
Ada pekerjaannya. Nah, selain dia bekerja, kondisi COVID ini juga, Bapak Ibu Saudara yang kasih, ya, membuat tingkat kualitas dan kuantitas atau jumlah orang berdoa juga semakin tinggi. Gitu. Semakin tinggi. Nah, ketika Yesus berkata seperti itu, ya, dia katakan, dia ingatkan, akan ada waktunya di mana kita tidak bisa bekerja, tidak bisa lagi berdoa. Ya, kalau bicara tentang masalah kondisi COVID, ya saya bicara aja. Semua rekan-rekan sahabat saya, teman sejawat dokter, atau para hamba Tuhan, betul ya? Atau anak-anak Tuhan yang sangat aktif, yang sudah kena COVID dan udah pergi di luar, dipanggil Tuhan, lah kan selesai, nggak bisa berdoa lagi, nggak bisa bekerja lagi. Gitu. Tugas mereka sudah selesai. Nah, bagi kita yang masih hidup, justru harus membenahi, perbanyak doa. Lebih banyak fokus, buat daftar-daftar doa dari orang-orang yang pertama sekali Anda kasihi, Anda kenal, yang ada hubungan dengan Anda. Masukkan dalam daftar doa, minta. Karena dalam kondisi COVID seperti ini, apalagi kalau saudara beritakan, sampaikan, kira-kira pakai WA atau SMS, ya, supaya jadi berkat. Bilang, bro atau sis, gitu ya, temanku, betul kan? Di dalam kondisi COVID-19 ini, saya nggak tahu apakah kita kena atau tidak nanti. Waktu kita sangat terbatas, tapi saya berdoa, gitu kan? Agar saudaraku, engkau makin dekat sama Tuhan, dosamu diampuni, gitu ya, dan engkau makin giat di dalam pekerjaan Tuhan. Wah, itu jadi berkat. Ya benar juga sih, WA seperti ini, ya, SMS seperti ini, mengingatkan, gitu. Jangan malah cari-cari, gitu loh, siapa sih yang salah, atau malah dialihkan, gitu loh. Dialihkannya apa? Wah, COVID sekian lama, wah, dompet udah kurang isinya, tabungan udah begini, betul kan? Malah yang dipikirkan justru masa-masa yang sukar dalam masalah ekonomi, betul kan? Pusing, jadi memikirkan kesukaran hidup yang dipikirkan. Pak, jangankan untuk berdoa, mikirin itu aja saya udah sedih dan susah. Saya nyatakan di sini, silahkan memikirkan kesukaran yang ada, amin. Tapi akhiri dengan doa, dengan iman, dan tutup dengan tindakan pekerjaan apa yang saudara bisa bilang, memotivasi, menasehati, gitu ya, orang lain, dan memberi barangkali jika Anda ya memiliki sesuatu yang cukup yang bisa berbagi. Saya mengingatkan, dalam berbagi ini Anda nggak mesti kaya dulu, nggak perlu banyak dulu, ya. Jemaat di Makedonia miskin, banyak masalah, tapi bisa memberi. Ya, janda di Sarpat dengan jumlah makanan yang hanya untuk sekali makan, tapi karena dia memberi, justru hidupnya terpelihara. Jadi kita harus belajar dalam hal juga memberi. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini penting saya sampaikan. Satu-satu jawaban dalam kondisi seperti anak yang dari lahir ini buta, dan juga kondisi COVID ini, hanya Yesus. Amin. Amin. Hanya Yesus jawabannya. Makanya Yesus pada saat itu ketika dia sudah berbicara tentang pekerjaan, mendatangi si anak tersebut yang buta, ya, lalu meludah ke tanah, mencampur, lalu menaruh ke matanya, lalu bilang, pergilah basuh ke Siloam. Amin, atau yang diutus. Lalu apa yang terjadi? Ketika yang bersangkutan ini mentaatinya, maka dia jadi sembuh. Amin. Yang mau saya katakan di sini, ketika Bapak Ibu Saudara dalam kondisi COVID ini berharap dan bergantung kepada Tuhan, amin, amin, dalam kondisi yang memang saat ini sangat sukar dan pelik gitu, dan Anda tetap bergantung kepada Tuhan, menaikkan doa syafaat dan melakukan pekerjaan apapun yang bisa saudara lakukan dengan baik untuk menjadi kesaksian bagi namanya, karena dia bilang, selama aku di dunia ini akulah terang dunia, selanjutnya kitalah yang menjadi terang. Mau sekecil apapun terang itu, saya ulangi lagi, mau sekecil apapun terang itu ya. Kalau ini tempat, misalnya satu tempat yang gelap gulita, ada satu titik saja terang, itu sudah sangat membantu. Amin. Itu sudah memandu orang lain, itu sudah memberikan harapan kepada orang lain. Terang itu sangat penting dalam kondisi itu. Perbuatan baik, keteladanan pribadi Kristus yang kita tampilkan,
baik dalam memberi, baik memberikan nasihat, memberikan arahan. Saya mau mengatakan di sini, jika kita berharap kepada Yesus dan melakukan pekerjaannya melalui diri kita, saya ulangi lagi, rumah sakit, dokter pada saat ini bisa saja belum bisa memastikan mampu mengatasi COVID-19. Bahkan kalaupun vaksin nanti itu terus dilakukan, belum bisa menjawab 100% masalah COVID-19. Saya mau berkata di sini, di dalam Yesus Kristus, amin, banyak cara. Saya ulangi lagi, banyak cara jalan keluar yang mampu dilakukan oleh Yesus untuk mengatasi masalah COVID-19 dalam kehidupan. Dia banyak. Itu dia buktikan di sini. Oh, beraneka ragam orang buta yang disembuhkan oleh Yesus dan kita banyak. Itu sebabnya berharap terus kepada Tuhan. Amin. Naikkan doa, tingkatkan imanmu, lakukan yang bisa kamu lakukan untuk menjadi terang di tengah kegelapan kondisi COVID-19. Ya, itu akan berdampak. Sebagai penutup, saya banyak melihat dari COVID-19 ini penderitaan. Bukan saja misalnya maaf mereka yang meninggal, betul kan? Pernah COVID meninggal, waduh maaf lah. Kalau masih itu anak muda, gitu ya, baru menikah misalnya, belum punya keluarga, belum punya nama nih istilahnya, enak saja, betul kan? Malah bersyukur. Malah di sisi yang lain ada yang memanfaatkan COVID-19 untuk cepat nikah, betul kan? Mumpung biaya jadi kecil, kan kira-kira begitu. Maka gereja-gereja juga bingung nih, banyak yang nikah nih, gitu kan? Ya nggak, terserah, nggak apa-apa. Jadi di dalam kondisi itu tetap aja manfaat-manfaatnya ada, gitu kan? Bukan hanya sih. Nah, kalau dia sudah punya nama, berumur, kena COVID, apalagi hamba Tuhan, gembala sidang lagi misalnya, wah nggak bisa diantar dengan hormat, betul kan? Dipanggil, orang tua Anda sudah meninggal, berapa jam kemudian tanda tangan, selesai langsung dikuburkan ke Pondok Rangon. Ya, ada beberapa pendeta gembala sidang kenalan saya, telepon, Pak Dokter gini, terus malamnya meninggal di Carolus, terus besok pagi harus dia langsung, betul kan? Nggak sempat, aduh, gitu ya. Timbul lagi pertanyaan-pertanyaan, apakah ini memang benar COVID-19? Itulah akibatnya kalau kena COVID-19. Makanya jaga orang-orang yang kita kasih yang sudah berumur di atas 50 tahun. Saya ulangi lagi, yang di atas 50 tahun. Di bawah 50 tahun boleh juga Anda jaga. Bagi mereka-mereka yang ada penyakit komorbid, darah tinggi, gula, ya, penyakit-penyakit tertentu yang membuat daya tahannya lemah. Kalau mereka ini kena COVID, aduh, sangat keselamatannya itu sangat-sangat rendah. Itu sebabnya kenapa kita harus menjaga, bukan hanya untuk diri kita, terutama orang-orang yang kita kasih, orang tua kita. Ya. Ibu saya baru meninggal tanggal 3 November, gitu ya. Selama di tangan saya nggak pernah boleh bawa masuk rumah sakit. Udah lama sakit, saya mengawal terus, lalu ini ditanya, Bang, Dek, perlu nggak dibawa rumah sakit? Nggak usah, saya pasang semua di sini, ya. Karena nanti kalau dibawa rumah sakit, itu pasti kecenderungan kena COVID itu sangat besar. Lalu akhirnya penguburannya susah. Sedangkan dengan nggak COVID aja kemarin hanya 1 hari, 1 kali 24 jam aja di rumah sakit ini, rumah duka. Lalu besoknya udah kita kirim, ya, langsung dikubur. Nggak sempat teman-teman yang lain. Waktu ayah saya meninggal itu 5 hari 5 malam, gitu ya. Harus begini begitu ada acara, tapi ini enggak. Ya. Bahkan dari keluarga menantu nggak bisa ikut ada acara adat atau kunjungan, jadi hanya keluarga langsung garis dari ibu saya atau ayah saya. Nah, ini pentingnya, risiko-risiko seperti ini harus kita pertimbangkan. Nah, jadi saya mengingatkan kembali, jagalah diri Anda dengan cara mematuhi protokol kesehatan, bukan hanya kepentingannya untuk diri kita, untuk orang-orang yang kita kasihi. Jangan sampai ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan juga melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, tapi itu kita lalaikan, gitu ya. Harus kita lakukan karena kondisinya memang seperti ini. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus mengutus para malaikatnya menjaga saudara sekalian,
Karena memang di dalam Mazmur 91 itu dijamin oleh Tuhan. Orang-orang yang bergaul karib, yang dikenal oleh Tuhan, dia tidak akan terkenal. Ya, dia bilangnya, malaikatnya dia jaga, disuruh untuk menjaga kita. Tetapi dunia sekarang ini tidak bisa hanya memegang Mazmur 91 khusus dengan COVID-19. Nanti kalau kita bilang begitu nanti repot lagi. Berapa banyak pendeta hamba Tuhan, betul kan? Yang terkena, apakah mereka karena tidak dijaga oleh Tuhan dengan malaikat? Ya mungkin ada sesuatu, itu tidak pas. Tapi saya mau mengatakan, dengan kondisi sekarang, Anda berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dan bekerja, Anda dan saya akan semakin intim kepada Tuhan. Hidup saudara akan menjadi bahagia dalam melihat, memandang kondisi COVID-19 yang menimbulkan kesukaran ini. Ada secercah harapan, bukan hanya untuk diri kita, tapi kita juga bisa menjadi berkat bagi mereka. Amin. Itulah peranan kita, baik di tempat pekerjaan, ya, di kantor. Nah, kita berdoa agar kiranya persekutuan doa Notaris M. Halim terus berjalan, terus bergerak. Semua pekerjaan-pekerjaan karyawannya semua bekerja kepada satu tujuan, keberhasilan. Amin. Berdoa, bekerja, ada kepedulian dalam kondisi COVID, maka kasih dan berkat Tuhan turun pada saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Thank you. Terima kasih Bapak. Kita nyanyikan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus beri berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah memberitakan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak-Mu yang telah Engkau tentukan hadir dan mendengar acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan kasih-Mu menyertai, memberkati, menuntun dan membimbing mereka melewati masa-masa sukar COVID-19. Jadikan mereka semakin berkomunikasi erat dengan Tuhan di dalam doa dan doa syafaat kepadamu. Jadikan tangan kasih mereka, hidup mereka menjadi berkat melalui pekerjaan-pekerjaan baik yang Kau percayakan kepada mereka, sehingga mereka membawa terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus hidup kami serahkan. Anak-anak Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai Bapa yang baik, Dia senantiasa memberkati anak-anaknya. Oleh sebab itu angkat hatimu dan kedua tanganmu, percaya dengan iman engkau diberkati dan pasti diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, pendidikanmu, pelayananmu, masa depanmu, sampai Kristus datang. Di mana Dia berada, di situ juga engkau pasti berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.